Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam seri kajian fikih muamalat, masuk dalam bab larangan jual beli al-gharar. Gharar itu apa? Gharar itu spekulatif. Gharar itu ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini ada beberapa bentuk, di antaranya tidak jelas kapan nyampenya, tidak jelas apakah dia bisa nerima atau tidak barang yang dia beli, tidak jelas kualitas barangnya, tidak jelas bentuknya, isinya. Itu semuanya masuk dalam jual beli al-gharar, ya. Karena jual beli gharar ini akan menimbulkan perselisihan. Setiap yang menimbulkan perselisihan itu dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta saudara kalian dengan cara batil. Bahkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, atau Rasulullah melarang naha an bai'i al-hasah wa an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang seseorang untuk menjual al-hasah dengan sistem hasah, melempar. Jadi kalau orang melempar barang yang kena itu wajib dibeli. Ya jelas, tidak jelas dan tidak fair. Termasuk juga melarang jual beli gharar yang mengandung spekulatif tadi. Salah satu bentuk jual beli gharar di zaman sekarang adalah asuransi konvensional. Kenapa termasuk dalam jual beli gharar? Karena spekulatif. Resiko itu tidak jelas kapan terjadinya, di mana terjadinya, dan berapa besar resiko yang dihasilkannya. Jadi jual beli resiko itu masuk dalam jual beli gharar, seperti perjudian. Ketika kita atau masing-masing dari orang membayar iuran dalam perjudian itu, dia tidak tahu apakah dia menang atau kalah, ya, maka perjudian itu diharamkan dalam Islam karena di dalamnya ada ketidakjelasan. Kemudian ada beberapa pengecualian dalam jual beli gharar ini. Jadi jual beli gharar ini dilarang kalau memang yang kita beli intinya itu tidak jelas. Tetapi jika yang tidak jelas itu bukan inti daripada jual beli, bukan barang yang inti, seperti umpamanya ya barang tambahan, maka itu kalau tidak jelas pun insya Allah boleh. Seperti umpamanya kita beli rumah, yang penting rumahnya kelihatan, kita masukin, kita cek, walaupun kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana atapnya, karena kita tidak bisa naik ke atap, ya, belum bisa melihat, tapi dianggap itu boleh walaupun gharar karena itu ngikut, ya, tapi itu ngikut rumah. Termasuk fondasi, kita nggak mungkin ngecek fondasi, maka itu dibolehkan karena saking susahnya dan masyarakat sudah memakluminya. Termasuk jual beli gharar atau transaksi gharar yang dibolehkan adalah kita masuk toilet. Masuk toilet kita bayar 2.000 itu kita bisa lama di dalam toilet itu, ya, bisa BAB, bisa hanya buang air kecil, bisa menggunakan air banyak, bisa menggunakan air kecil, tapi semuanya harganya 2.000. Tapi ini gharar yang dibolehkan karena susahnya kita mengcounter apa yang dilakukan orang dalam toilet. Termasuk jual beli gharar yang dibolehkan adalah kalau kita masuk tol, ya, sekali bayar umpamanya 15.000, itu bisa keluar di pintu depan, keluar di pintu yang kedua, ketiga, bisa jaraknya jauh, bisa jaraknya dekat, tapi bayarnya tetap sama. Ini termasuk jual beli gharar yang dibolehkan karena memang susahnya untuk mengecek satu persatu atau meneliti, memisahkan per meternya atau per kilometernya. Termasuk juga kita naik busway, membayar 3.500, bisa dekat, bisa jauh, itu termasuk jual beli gharar yang dibolehkan karena untuk memudahkan transaksi di antara kita. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.